الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بسط لعباده مواعيد إحسانه وإنعامه وأعاد علينا في هذه الأيام أوائد بره وإكرامه. أحمده سبحانه وتعالى على حجيز إفضاله وإمداده، وأشكر على كمال جوده بعباده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم ورسول العظيم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق الله رسول الكريم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadirin jemaah salat Idul Fitri yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita menyampaikan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuasaannya yang tidak bisa dibatasi dengan alam semesta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki rahmatnya yang tidak bisa diukur oleh langit dan bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki rasa cinta dan kasih sayangnya yang selalu diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan semenandai tamawara di tempat yang sangat dimuliakan ini tercatat sebagai hamba Allah yang bertakwa, dan dengan ketakwaan itu kita dapat menggapai rasa cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dua kali kami semenandai selalu menyampaikan salam serta solawat kepada seseorang yang sangat dihormati oleh manusia, seseorang yang sangat diagung-agungkan oleh para malaikat, seseorang yang dijauhi iblis dan dijauhi syaitan, yaitu sang kekasih Allah yang memiliki cahaya di tengah kegelapan. Ya, seseorang yang memiliki syafaatnya yang selalu dinantikan oleh kita sebagai umatnya, sebagai pemegang singgasana kenabian, pembawa risalah kebenaran dan pembelenggu pintu kezaliman, yaitu baginda Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan rahmat Allah selalu tercurahkan kepadanya, kepada istri dan anak-anaknya, serta pengikutnya, dan insya Allah kita juga yang berkumpul di tempat ini mendapatkan syafaatnya nanti di hari yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bulan suci Ramadan baru saja meninggalkan kita. Bulan suci Ramadan pergi meninggalkan kesan, dan datangnya pun membawa pesan. Kesan dan pesan amal ibadah puasa di kala parawi bersemanandaita di dalam bulan suci Ramadan yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan. Sehingga pada pagi hari ini semenandaita datang berkumpul di tempat yang sangat dimuliakan Allah ini dengan gema takbir, tahmil dan tahlil sebagai ungkapan rasa cinta, sebagai pembuktian rasa syukur kita atas kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan suci Ramadan baru saja meninggalkan kita, yang di dalamnya memiliki banyak hikmah dan pelajaran dirakar nanti bersemenandaita selama bulan suci Ramadan kalam parawi bersemenandaita amal ibadah di dalamnya. Sehingga selepas bulan suci Ramadan memiliki hikmah dan pelajaran yang harus nanti bersemenandaita selepas kepergian bulan suci Ramadan yang harus diamalkan di bulan-bulan lainnya. Paling tidak waratolum buah hikmah dan pelajaran dirakar nanti bersemenandaita untuk selalu diamalkan selepas bulan suci Ramadan. Yang pertama, bahwa di bulan suci Ramadan melatih kita untuk memiliki kepekaan spiritual. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
di dalam bulan suci Ramadan. Banyak sekali hikmah, banyak sekali kebaikan, banyak sekali keberkahan di Raka Basemenandaita yang berada di dalam bulan suci Ramadan. Hikmah dan pelajaran amal ibadah yang di dalamnya, tidak ada sedikit pun kebaikan dan tidak ada sedikit pun keburukan yang ada di bulan suci Ramadan yang tidak diberikan ganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hari per hari, jam per jam, menit per menit, bahkan waktu yang paling sedikit pun, yaitu detik per detik, di dalam bulan suci Ramadan selalu dipenuhi dengan kebaikan dan keberkahan. Keberkahan dan kebaikan itu selalu diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pengampunan dosa bagi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berpuasa di dalamnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu taqaddama min dzambi." Jauh-jauh maka lampar rami puasa di dalam bulan suci Ramadan dengan penuh keikhlasan dan ihtisab, atau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Hadirin jemaah salat Idul Fitri yang insya Allah dimuliakan Allah. Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala, janji yang sebenar-benarnya, janji yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berpuasa di dalamnya. Dan bagi umat baginda Rasulullah yang tidak melaksanakan amal ibadah puasa, maka tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan janji ini Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji kebenaran janji ini, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberikan penjelasannya dari hadis qudsi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan melalui lisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu abni Adam lahu illa siyam wa innahu wa ana azazibih, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwa amal ibadah yang dilakukan oleh para hambaku itu hanya untuk dirinya sendiri, kecuali satu, itu amal ibadah puasa, bukan untuknya tapi untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis qudsi ini dikatakan bahwa di dalam bulan suci Ramadan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berpuasa di dalamnya selalu mendapatkan ganjaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau para ulama menjelaskan, amal ibadahlah yang kelampak rami besemenandaita di bulan suci Ramadan, pasti catatan melalui catatan para malaikat dulu. Akan tetapi amal ibadah puasa langsung Allah sendiri yang akan memberikan balasannya, dan langsung Allah sendiri yang akan menerima dan menilainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadiri jemaah salat Idul Fitri yang insya Allah dimuliakan Allah. Hikmah dan pelajaran kedua di dalam bulan suci Ramadan, bahwa bulan suci Ramadan melatih kepekaan emosional kita. Bahwa di dalam bulan suci Ramadan kita dituntut untuk selalu menahan amarah. Di dalam bulan suci Ramadan untuk selalu menahan keserakahan hawa nafsu. Selalu mempertahankan kejujuran, mempertahankan keikhlasan, meningkatkan kesabaran untuk menjalankan berbagai macam rangkaian amal ibadah yang ada di dalamnya. Dan barang siapa di dalam bulan suci Ramadan justru kebalikannya, dia tidak mampu menahan keserakahan hawa nafsunya, dia tidak mampu menahan amarahnya, dia tidak mampu menahan perbuatan yang buruk, tidak mampu menahan lisannya untuk berkata yang buruk, tidak mampu menahan tindakannya untuk melakukan perbuatan yang buruk, maka Allah itu tidak akan menilai dan menerima amal ibadahnya. Sebagaimana dikatakan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahwa man lam yada qaulaz zuri fil amala bihi falaisa lillahi hajjatan fi ayyat'amahu wa basyarahu. Jauh-jauh maka lampar rawi di dalam puasa, kelampar rawi puasa di dalam bulan suci Ramadan, bunga puasan sia ede, mulutnya tidak dijaga untuk selalu mengungkapkan perkataan-perkataan yang buruk. Lagi berpuasa dia tetap berbuat yang jahat, lagi berpuasa dia tetap bertindak, merampok, berbohong, berzina, berjudi, minuman keras,
maka Allah menyatakan fi ayyata'amahu wa basyarahu, maka Allah tidak akan membutuhkan puasanya itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Idul Fitri yang insya Allah dimuliakan Allah. Dalam hadis qudsi ini, selepas bulan suci Ramadan meninggalkan kita, maka kita dituntut tetap untuk mempertahankan sifat-sifat terpuji, tetap mempertahankan akhlak-akhlak yang baik, mempertahankan diri dari perbuatan yang tidak baik, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita hanya beribadah di bulan suci Ramadan, selepas bulan suci Ramadan kita kembali lagi dalam perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Hadirin jemaah salat Idul Fitri yang insya Allah dimuliakan Allah. Dan pelajaran hikmah yang ketiga dalam bulan suci Ramadan, bahwa bulan suci Ramadan melatih kita untuk meningkatkan kualitas sosial kita, meningkatkan kepekaan sosial. Hadirin jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, bahwa di dalam bulan suci Ramadan banyak sekali amal ibadah yang kita lakukan secara berjamaah. Kalaupun kita tidak melakukan secara berjamaah, paling tidak kita melakukan secara bersamaan. Kita makan sahur dalam waktu yang sama. Kita menahan hawa nafsu, menahan lapar, menahan dahaga dalam waktu yang sama. Kita berbuka puasa dalam waktu yang sama. Kita sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, sholat tarawih secara berjamaah, tadarus Al-Quran dengan bersamaan. Maka dalam pelajaran yang ketiga ini memberikan makna kepada kita bahwa di dalam bulan suci Ramadan kita dituntut untuk selalu meningkatkan tali persaudaraan, menyambung kembali tali silaturahim. Mungkin selama ini di dalam kehidupan kita memiliki permasalahan dan problem dalam kehidupan, keluarga di dalam keluarga, bermasalah dengan tetangga, permasalahan anak dengan anak, permasalahan anak dengan orang tua, permasalahan antara adik dan kakak, sehingga selepas bulan suci Ramadan dan kini kita di pagi hari ini tiba di hari raya Idul Fitri. Marilah kita untuk selalu bahu-membahu, selalu asih asa dan asih di antara sesama, memperkuatkan kembali tali ukhuwah Islamiyah, memperkuatkan kembali tali persaudaraan, menjalin kembali silaturahim yang insya Allah semuanya akan selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai penutup khutbah ini, pada pagi hari ini kita berada di masjid ini guna untuk melaksanakan hari raya Idul Fitri. Para ulama pada pagi hari ini menggolongkan dua orang merayakan hari raya Idul Fitri. Golongan pertama, orang pada pagi hari ini merayakan kemenangan dirinya sendiri, yaitu seseorang yang di dalam bulan suci Ramadan maka poda-poda kai adang kalampak karawinas amal ibadah puasa, bahkan amal-amal ibadah yang lainnya, berpuasa, membaca Al-Quran, berzikir, beribadah, sehingga pada pagi hari datang merayakan hari raya Idul Fitri, sesungguhnya dia itu merayakan kemenangan dirinya sendiri. Dan golongan kedua, orang yang merayakan kemenangan orang lain, yaitu di dalam bulan suci Ramadan mereka tidak berpuasa, tidak membaca Al-Quran, mereka tidak berzikir, mereka tidak beribadah, malah secara terang-terangan melakukan kemaksiatan dan kesesatan, sehingga pada pagi hari ini mereka datang ke masjid. Sesungguhnya mereka itu bukan merayakan kemenangan dirinya sendiri, tapi merayakan kemenangan orang lain. Seperti itulah hikmah yang dikatakan oleh para ulama, laisal id balibasil jadid walakinnal id bittaqwa yazid. Bahwa di pagi hari ini bukan hari raya baju baru, bukan hari raya mobil baru, bukan hari raya makanan baru, tapi pagi hari ini merupakan hari raya walakinnal id, hari raya peningkatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita selama di bulan suci Ramadan dan akan diberikan ganjaran dan peningkatan pahala yang cukup luar biasa dan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.